21. Kita baca sama-sama. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bagaimana kita menindas orang lemah? Kalau sama orang kaya, kita tuh kayak punya autorespon hormat, sungkan, sopan. Coba lihat bagaimana Anda memperlakukan saudaramu yang kaya dan saudaramu yang miskin. Di hatimu pasti ada perbedaan. Ya apa ya? Kita kalau sama orang kaya tuh kayak otomatis lebih respect aja gitu. Tapi kalau sama orang susah, kita berbuat seenaknya. Coba lihat pembantu di rumahmu. Siapa di sini yang masih suka kasih makanan basi ke pembantunya? Siapa yang masih suka kasih coklat kadaluarsa ke pembantu rumahnya? Siapa di sini yang masih suka maki-maki supirnya? Siapa di sini coba kalau marah kasar sama sapam di rumah? Gak punya sapam bu, adanya sapam komplek ya sama aja. Siapa di sini yang masih suka menindas anak buahnya, pegawainya? Hati saya itu ada bersama-sama orang lemah. Gak tahu ya, Tuhan tuh ciptain saya untuk menyuarakan hak orang lemah. Saya tuh paling gak terima kalau pembantu diperlakukan dengan gak baik. Saya tuh ke rumah orang ya, saya ngelihat pembantunya dimaki-maki gitu, diteriak-teriakin gitu. Dalam hati saya, gue pengen bisikin mbaknya, mbak kabur aja sini saya bantu. Jangan karena Anda kaya, Anda lupa Sang Pencipta. Karena dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Mereka punya Tuhan loh. Satu kali, office girl di gereja ini sakit, sering sakit. Terus saya panggil, kamu kenapa sih? Kok sakit terus? Makanya jangan pacaran malam-malam, saya bilang. Jangan suka begadang. Terus dia bilang gini, bukan bu, di sini tuh kerjanya jamnya panjang gitu. Kaget saya. Berapa jam? 11, dia bilang gitu. Kok kamu kerja 11 jam? Nggak boleh, saya bilang. Lah maklum ya, saya kan bukan tuan di sini. Jadi saya nggak tahu aturannya. Saya cuma khotbah kan. Jadi nggak ikut-ikut ngatur. Jadi saya nggak tahu kalau dia tuh kerja 11 jam. Saya bilang, ngapain 11 jam? Jam kantor itu 9 jam sudah termasuk break 1 jam. Makan, istirahat, minum teh, kopi gitu. Dia bilang, bu, di sini jam kerjanya panjang soalnya kita mesti nungguin orang-orang udah pulang baru boleh pulang. Saya bilang, kan nggak ada ibadah, cuma Rabu sama Minggu kita ibadahnya. Ada bu, itu jemaat suka komsel di sini bu. Hah, komsel? Saya bilang, iya. Oh iya saya bilang, emang tiap hari? Dia bilang tiap malam bu. Masa? Saya bilang iya. Nah mereka bu, dari jam 7 gak pulang-pulang sampai jam 10.30 bu, katanya gitu. Saya bilang, komsel kok 3,5 jam? Arisan apa ya? Saya bilang kalau komsel kan efektif 1,5 jam, 2 jam. Ngobrol panjang sedikit 2,5 jam. 3 jam aja udah hebat saya rasa sih. Saya bilang, nanti saya kasih tahu ya, supaya mereka jangan pulang malam-malam. Nah saya bilang sama pimpinan komsel di sini, tolong kasih tahu dong sama yang komsel-komsel numpang di gereja. Jangan malam-malam pulangnya. Kasihan yang kerja di sini. Pertama gini, kalian juga rumahnya jauh-jauh. Kan besoknya kerja. Kalau pulang dari gereja malam-malam nanti istrimu marah loh. Dikira gereja ini menyesatkan.
Terus kalau pulang sampai rumah tengah malam kamu kecapean. Besok pagi kerja ngantuk. Nggak produktif kan? Terus yang jagain pintu nggak pulang-pulang. Karena OB di sini setelah pada pulang mereka harus cuci WC, mereka harus buang sampah, matiin lampu, matiin AC, kunci pintu, kunci roaring door. Ceritanya panjang nggak tuh? Mereka nggak bisa langsung pulang. Kasihanilah mereka. Mereka orang terkecil mungkin dipandangnya di sini. Mungkin cleaner di gereja ini nggak dipandang sama Anda. Tapi kasihilah mereka.